Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zarfan Al-Madani dengan NIM 1996-141010. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang comparative advantage atau keunggulan komparatif. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang comparative advantage. Pada tahun 1817, David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif atau comparative advantage pada bukunya yang berjudul Principles of Political Economy and Taxation. Dia berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Di mana keunggulan komparatif atau comparative advantage adalah keunggulan yang muncul karena suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep ini penting dalam menjelaskan perdagangan internasional dan spesialisasi dalam produksi. Itu menjawab pertanyaan mengapa negara berdagang satu sama lain. Bahkan ketika mereka tidak memiliki keunggulan absolut, sebuah negara harus berfokus pada produk yang memiliki keunggulan komparatif dan membeli produk lainnya dari negara lain. Beberapa asumsi penting dalam teori comparative advantage David Ricardo antara lain. Yang pertama, produksi hanya melibatkan dua jenis barang atau dua negara. Yang kedua, tidak ada biaya transportasi, yang mana dapat mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual. Yang ketiga, pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. Yang keempat, faktor produksi hanya terdiri dari tenaga kerja. Yang kelima, tenaga kerja adalah mobile di pasar domestik, tapi immobile antar negara. Adapun contoh keunggulan komparatif, yaitu adapun tahapan yang bisa dilakukan untuk mengukur harga relatif atau biaya peluang dari suatu komoditas tertentu, yaitu misalkan ada dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, dengan dua komoditas berupa gandum dan kain, di mana inilah hasil dari DTDN dari masing-masing komoditas antara kedua negara tersebut. DTDN gandum Indonesia, 1 kg gandum sama dengan 1,25 unit kain. DTDN gandum Malaysia, 1 kg gandum sama dengan 1 unit kain. Dan DTDN kain Indonesia, 1 unit kain sama dengan 0,8 kg gandum. Serta DTDN 1 unit kain Malaysia sama dengan 1 kg gandum. Dari data di atas, dapat diketahui bahwa harga relatif gandum di Malaysia lebih murah daripada Indonesia, yaitu 1:1,25. Sedangkan harga relatif kain di Indonesia lebih murah daripada Malaysia, yaitu 0,8:1. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan, yaitu karena harga relatif gandum di Malaysia lebih murah daripada di Indonesia, maka Malaysia dapat berspesialisasi memproduksi gandum, lalu mengekspornya ke Indonesia dan melakukan impor kain dari Indonesia. Begitupun sebaliknya, Indonesia dapat berspesialisasi memproduksi kain, lalu mengekspornya ke Malaysia, serta melakukan impor gandum dari Malaysia. Dan dengan demikian, David beranggapan bahwa kedua negara tersebut dapat saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan. Selanjutnya, adapun kritik terhadap keunggulan komparatif. Kritik terutama tentang beberapa asumsi dalam model Ricardian. Yang pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Asumsi dua barang dalam konsep Ricardo jauh dari kenyataan karena ekspor impor melibatkan banyak negara dan barang. Yang kedua, perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi, sehingga mengasumsikannya tidak ada yang mustahil.
Biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Yang ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi. Modal seperti mesin misalnya, memungkinkan produksi lebih cepat dan daripada menggunakan tangan. Keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Pekerja membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan baru ketika beralih ke industri yang berbeda. Selain itu, di era globalisasi sekarang ini, mereka juga dapat dengan mudah berpindah antar negara demi mengejar kesempatan yang lebih baik. Dan yang kelima adalah model mengecualikan efek teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi perbedaan produktivitas tenaga kerja. Itu juga mempengaruhi perbedaan kualitas barang modal di sebuah negara yang mana tidak diperhitungkan dalam model. Itulah pemaparan materi tentang comparative advantage dari saya. Semoga bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.